Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Ageng Subara dengan NPM 224111167, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen risiko. Yang pertama, kita membahas pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko adalah disiplin ilmu yang sangat penting bagi organisasi dan individu dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang dapat terjadi dan memaksimalkan peluang keberhasilan. Lalu selanjutnya, definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat mempengaruhi organisasi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang yang menguntungkan bagi organisasi. Lalu manajemen risiko didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan proaktif dalam menghadapi berbagai kemungkinan risiko. Lalu ada identifikasi risiko. Yang pertama, kenali sumber-sumber risiko potensial dalam organisasi. Yang kedua, lakukan analisis yang mendalam untuk mengumpulkan informasi dan data terkait risiko-risiko yang teridentifikasi. Dan yang ketiga adalah kategorikan risiko berdasarkan jenis dampak dan kemungkinan terjadinya, seperti risiko operasional, keuangan, strategis, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisis risiko. Yang pertama, mengidentifikasi dampak. Menganalisis potensi konsekuensi yang mungkin timbul jika risiko terjadi, baik dari segi keuangan, operasional, maupun reputasi. Yang kedua, menentukan kemungkinan terjadinya. Memikirkan probabilitas atau kemungkinan risiko-risiko tersebut terjadi berdasarkan data historis, penelitian, dan pengalaman. Dan yang ketiga adalah menilai tingkat risiko. Menggabungkan analisis dampak dan kemungkinan terjadinya, menentukan tingkat atau level risiko, apakah termasuk rendah, sedang, atau tinggi. Lalu ada evaluasi risiko. Tahap evaluasi risiko melibatkan penilaian terhadap dampak dan kemungkinan terjadinya suatu risiko. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat prioritas risiko dan memutuskan risiko mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. Evaluasi risiko membantu organisasi memfokuskan upaya penanganan pada risiko-risiko yang paling signifikan. Proses ini juga menyediakan masukan penting untuk perencanaan strategi dan pengambilan keputusan. Lalu ada penanganan risiko. Yang pertama, penghindaran risiko. Strategi untuk mencegah terjadinya risiko dengan menghindari aktivitas atau situasi yang dapat menyebabkan risiko. Lalu yang kedua, mitigasi risiko. Upaya mengurangi kemungkinan atau dampak risiko dengan menerapkan langkah-langkah pengurangan risiko. Yang ketiga, retensi risiko. Menerima dan menangani risiko yang tidak dapat dihindari dan dimitigasi dengan menyediakan dana cadangan untuk mengatasinya. Lalu ada pemantauan dan peninjauan. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan informasi penting terkait risiko yang teridentifikasi. Lalu analisis berkala. Mengevaluasi efektivitas tindakan penanganan risiko secara berkala. Dan yang ketiga adalah penyesuaian strategi. Menyesuaikan strategi manajemen risiko berdasarkan hasil analisis. Lalu ada komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi merupakan prinsip penting dalam manajemen risiko. Ini melibatkan penyebaran informasi dan
pertukaran gagasan di antara semua pihak yang terlibat, termasuk manajemen risiko, pemangku kepentingan, dan pihak eksternal. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua orang memahami risiko, strategi penanganan, dan pengambilan keputusan. Konsultasi memungkinkan masukan dari berbagai perspektif, meningkatkan keterlibatan dan kepemilikan atas keputusan yang dibuat. Lalu manfaat manajemen risiko ialah yang pertama, antisipasi potensi masalah. Manajemen risiko memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan menangani potensi masalah sebelum melakukan apa yang terjadi, sehingga dapat menghindari dampak negatif yang parah. Lalu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami risiko yang terkait dengan setiap pilihan, manajer dapat memutuskan keputusan yang lebih tepat dan mengoptimalkan hasil. Lalu alokasi sumber daya yang lebih efektif. Manajemen risiko membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko sehingga dapat mengelola sumber daya yang lebih efisien. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kemampuan organisasi. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.